Bab 026. Hei kawan, berarti anak yang dikandung oleh Milka adalah anak Pak Haris kan? Tanya Intan dengan menggigit bibir bawahnya karena menahan kegeramannya. Ya Tuhan, kenapa nasib wanita itu sangat beruntung, apa yang telah dia lakukan sampai mendapatkan suami yang sangat tampan dan juga kaya raya seperti presdir kita. Sahut teman kerja lainnya bersahut-sahutan. Bahkan di dalam mimpi saja aku tidak pernah bisa bermimpi makan malam bersama presdir, tapi Milka malah diam-diam sudah menikah dengannya. Sahut wanita lainnya bersahut-sahutan, mereka gibah secara massal. Mereka bisa gibah dengan nyaman dan tanpa gangguan sore hari itu karena Pak Rai sudah pulang mengantar Haris tadi, sehingga di dalam sana hanya ada wanita yang sibuk bergosip. Mereka bahkan terus membicarakan Milka selama perjalanan keluar dari kantor. Rumah Haris. Setelah dari kantor, Haris yang sudah tiba di rumahnya segera membawa Milka masuk ke dalam kamarnya. Wenda menyiapkan makan malam sendirian karena Milka harus istirahat di kamarnya. Kondisi wanita itu masih sangat lemah. Haris menaruh tubuh istrinya perlahan di ranjang dengan sangat hati-hati. Milka yang sedari tadi terus menahan kekesalannya karena Haris memberitahukan akan kenyataan tersebut dan itu membuatnya tak akan bisa bekerja lagi di perusahaan itu. Kenapa tadi bilang seperti itu di hadapan banyak orang? Tanya Milka dengan menatap ke arah suaminya. Apa aku harus diam melihat istriku dihina di depanku sendiri? Aku bahkan ingin menyobek mulut mereka satu persatu saat menghina dirimu. Haris bicara dengan alis hampir menyatu dengan tubuh berkobar api. Milka hanya diam tanpa membantah apa yang diucapkan oleh suaminya barusan karena apa yang diucapkan oleh Haris memang benar. Andaikan Milka mendengar ada orang yang berbicara buruk tentang suaminya, maka wanita itu juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan suaminya. Haris masuk ke dalam kamar mandi dan menyiapkan air hangat untuk Milka mandi. Sudah aku siapkan air hangat, mandilah. Perintah Haris setelah keluar dari kamar mandi. Milka beranjak pelan dari ranjang. Haris segera mendekati wanita itu dan memapahnya menuju kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, Milka menyuruhnya untuk keluar dari sana, namun Haris malah mengunci pintunya dari dalam dan segera membuka kemejanya. Haris tidak rela disuruh keluar dari dalam kamar mandi itu, dia ikut mandi bersama dengan Milka. Milka sudah menolak hal tersebut, namun pria itu berjanji mereka hanya mandi bersama saja. Dengan berat hati Milka mengiyakan keinginan suaminya itu dan mereka mandi bersama. Di dalam kamar mandi, Haris memandikan Milka dengan penuh cinta. Sebenarnya Milka sangat malu walaupun mereka sudah sering melakukan hal tersebut, tapi itu ternyata tak membuat wanita itu merasa terbiasa akan hal tersebut. Sayang, kau harus makan yang banyak mulai sekarang supaya bayi kita tumbuh sehat di dalam sini. Ucap Haris dengan mengusap perut Milka yang masih terlihat datar dengan sabun. Ya, akan aku usahakan makan banyak. Bicara apa adanya karena perutnya sekarang sering merasa mual jika mencium bau makanan yang tidak dia sukai. Kau harus makan banyak. Bicara dengan nada suara seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Aku akan membantumu makan jika perlu agar bayi kita sehat selalu. Baiklah suamiku, ucap Milka dengan berdecak kesal. Mendengar Milka menyebutnya dengan sebutan suamiku. Kau tadi bilang apa? Coba ulangi lagi, ucap Haris dengan menatap mata Milka. Ih, apaan sih, aku tidak mau. Milka bicara dengan menyalakan keran shower. Milka mencoba mengelak. Jika kau tidak mau mengulangi kata tersebut, maka aku akan. Suamiku sudah puas sekarang. Milka lebih pilih aman daripada dia harus diajak bercinta di dalam kamar mandi dengan suaminya. Mulai sekarang panggil aku dengan sebutan seperti itu. Aku sangat menyukainya. Ucap Haris dengan senyum tipis di bibirnya. Milka dan Haris segera menyelesaikan ritual mandi mereka, sedangkan di dapur Wenda sedang memilih bahan yang sangat segar dan juga berkualitas agar calon cucunya tumbuh sehat di rahim Milka. Selesai mandi, Haris segera turun untuk menemui Wenda di dapur. Dapur. Haris masuk ke dalam dapur, dia mencium bau masakan yang begitu harum. Haris segera mendekati Wenda yang sedang menumis masakan. Ma, sedang masak apa untuk makan malam?
Tanya Haris dengan mengambil sendok dan mencicipi gulai ikan kesukaan Milka. Kau sudah tahu mama masak apa tapi masih pura-pura tanya, ledek Wenda dengan mencubit pipi anaknya itu. Masakan mama memang sangat lezat, pasti Milka akan suka dengan masakan tersebut. Gumam Haris pelan tapi jelas Wenda bisa mendengarkan ucapan anaknya itu. Tadi waktu mama mau masuk kantor, mama melihat Reva keluar dari kantor dengan wajah kelihatan murung dan kesal. Jelas Wenda pada Haris. Ma, Reva ternyata mencintaiku. Bicara dengan wajah kelihatan serius. Apa yang kau bilang barusan itu benar nak? Wenda mencoba mematikan apa yang baru saja dia dengar. Haris menganggukkan pelan kepalanya tanda jika Wenda memang tidak salah dengar. Bi, tolong gantika aku memasak gulai ikan ini dan tunggu sebentar lagi akan matang. Perintah Wenda pada pelayan rumahnya. Setelah pelayan itu menggantikan posisinya memasak, Wenda segera menarik tangan Haris dan mengajaknya berbicara di dalam dapur. Wenda pasti tidak menyangka jika sahabat masa kecil anak Naya itu sampai jatuh hati pada Haris. Wenda dan Haris berbicara akan hal tersebut dengan hati-hati agar Milka tak sampai mendengarkan hal tersebut. Haris menceritakan tentang semua yang terjadi di dalam ruang kerjanya tadi. Ternyata bukan hanya Pak Rai saja yang mengetahui akan hal tersebut, bahkan Haris juga ikut memperhatikan Reva sejak berada di dalam ruangannya tadi. Haris sengaja bersikap mesra pada istrinya di depan Reva agar wanita itu sadar jika cinta masa kecil yang pernah tumbuh di antara mereka sudah hilang dan sirna, bahkan tanpa meninggalkan sisa sedikit pun di hati pria itu. Itu hanyalah cinta monyet dan sekarang Haris sudah memiliki pendamping dan akan menjadi seorang ayah. Haris mencoba menunjukkan akan hal tersebut pada Reva, namun wanita itu masih tidak bisa menerima akan hal tersebut. Bahkan diam-diam Pak Rai juga menyuruh beberapa pengawalnya menginap di hotel yang sama dan juga memesan kamar persis di samping kanan dan kiri Reva. Para pengawal itu bertugas menyadap setiap ucapan Reva, bahkan mereka juga menaruh CCTV di sudut ruangan tersebut saat Reva sedang mabuk dan tertidur dengan sangat pulas. Bahkan para pengawal itu tidak kesulitan sedikit pun melakukannya karena Reva sedang tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol yang terlalu banyak. Wenda memang sangat menyayangi Reva. Namun sekarang Milka adalah menantunya, lebih lagi nasib Milka yang begitu malang membuat Wenda selalu ingin menjaganya dari bahaya yang ada, termasuk ancaman akan pelakor yang akan merusak rumah tangga anaknya itu. Selesai berbicara dengan Wenda, Haris segera kembali masuk ke dalam kamarnya. Malam hari, Milka dan juga Haris sedang rebahan di atas ranjang. Milka tidur dengan berbalik ke kanan dan ke kiri, dia seakan sedang ingin bicara namun tidak berani menanyakan hal tersebut pada suaminya, sehingga yang dia lakukan justru sibuk memutari ranjang sampai membuat Haris terganggu. Haris menatap ke arahnya dengan menyentil jidat wanita itu sedikit lebih keras. Kau ingin menanyakan sesuatu sayang? Tanya Haris dengan membuka selimut yang menutupi wajah Milka. Ya. Aku ingin tanya sesuatu suamiku tapi aku takut kamu marah. Milka bicara apa adanya dengan menggigit bibir bawahnya. Tidak akan marah, bicaralah istriku, balas Haris dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kau dan Reva tidak pernah menjadi pasangan? Milka menghentikan ucapannya dengan tangannya menyatu satu sama lain seolah menunjukkan jika dia ingin bilang jika Haris dan juga Reva apa pernah berciuman sebelumnya. Jauhkan pikiran mesummu itu, bicara dengan kembali hendak menyentil jidat wanita itu. Jangan sakit, renggek Milka dengan menutupi jidatnya dengan tangan. Haris meminggirkan tangannya dan sebagai gantinya pria itu mengecup jidat Milka dengan lembut. Haris menceritakan apa adanya karena dia tak ingin jika hubungannya yang sekarang semakin baik dengan Milka retak hanya karena kesalahpahaman. Haris belajar dari masa lalu dan dia tidak akan pernah menyakiti hati Milka lagi seperti sebelumnya. Milka pun bernafas lega setelah mendapatkan penjelasan dari suaminya, walaupun dia masih sedikit ragu dan sangat takut kehilangan suaminya, lebih lagi kini ada janin yang sedang tumbuh sehat dalam rahimnya. Janin itu pasti membutuhkan papanya, begitu kira-kira yang ada di dalam pikiran Milka. Rumah Kiki.
Kiki sangat frustasi melihat Milka dengan sahabatnya dan dia belum juga merasa mengantuk padahal sudah menikmati beberapa botol bir dan kini dia sedang menghabiskan botol bir yang ketiga. Kiki minum sendirian di dalam bar mini yang ada di rumahnya. Dia bicara sendiri seperti orang gila dengan meneguk bir itu langsung dari botolnya. Semoga saja Kiki bisa mendapat wanita yang baik untuknya karena dia adalah pria yang baik dan pantas untuk bahagia. Malam hari Sunny hendak menyandarkan punggungnya di ranjang namun bel rumahnya berbunyi. Dengan berdecak kesal Sunny bangun dari tidurnya dan turun membukakan pintu dengan masih menggunakan piyama tidurnya. Dia tinggal di rumah sendirian. Rumah itu terlihat sederhana namun juga sangat sejuk pemandangannya karena ada taman mini di depan halaman rumah itu. Sunny melihat mobil yang biasanya digunakan oleh Pak Rai dan benar saja pria itu segera turun dari mobil setelah melihat Sunny keluar dari rumah. Hei jantung bodoh, kenapa kau selalu berdetak seperti ini jika sedang melihat wanita itu? Apakah aku jatuh cinta padanya? Tapi itu tidak mungkin. Tapi jika tidak jatuh cinta, kenapa jantungku sampai berdetak semakin cepat saat wanita itu mendekatiku? Gumam Pak Rai dalam hati dengan bengong melihat ke arah Sunny yang kini sudah berdiri di hadapannya, namun Pak Rai malah belum menyadarinya. Hei, Pak Rai, Pak Rai. Baik tidak? Sunny dengan melambai-lambaikan tangannya di depan wajah pria itu. Menggelengkan pelan kepalanya karena dia sudah menyadari jika Sunny telah berdiri di hadapannya. Iya, kau sudah di sini ternyata. Pak Rai bicara dengan tersenyum garing karena merasa gugup. Sunny mengajak pria itu duduk di meja panjang yang berwarna coklat dan letaknya tidak begitu jauh dari tempat mereka berdiri. Pak Rai sangat gugup saat dia dan juga Sunny duduk dengan jarak yang sangat dekat. Hal itu membuatnya salah tingkah. Sunny menanyakan kenapa Pak Rai sampai mencarinya tengah malam seperti ini karena hal itu baru kali pertama terjadi. Pak Rai mungkin rindu padanya sehingga mencari alasan untuk bisa bertemu dengan Sunny. Mungkin seperti itu. Malam hari itu udara sangat dingin dan angin malam memainkan rambut panjang Sunny hingga rambut itu terbang manja mengikuti hembusan angin malam. Sunny yang sedang menggunakan piyama tidur mulai merasakan kedinginan. Pak Rai yang mengetahui tentang hal tersebut segera melepas kemejanya dan menutupkan kemeja itu pada pundak Sunny agar wanita itu tidak merasa kedinginan. Tanpa menolak niat baik pria yang ada di sampingnya itu, Sunny justru tersenyum lembut padanya dengan mengucapkan terima kasih. Ada masalah apa sampai Anda datang larut malam menemui saya? Tanya Sunny dengan menoleh ke arah pria di sampingnya itu. Begini, Reva menginap di Hotel Marriott dan aku menaruh beberapa pengawal di sana untuk mengetahui setiap gerakan wanita itu. Dia ngamuk seharian karena mengetahui Milka hamil anak tuan muda. Aku juga menaruh CCTV di setiap sudut kamar wanita itu. Jelas Pak Rai dengan menatap lurus ke depan. Memegang tangan Pak Rai saat bicara, bagaimana ini jika wanita jahat itu sampai melukai sahabatku? Aku tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Sunny tanpa sadar menggenggam tangan Pak Rai dengan erat karena merasa cemas. Ya Tuhan, jantungku berdetak semakin cepat saat dia memegang tanganku. Pak Rai bergumam dalam hati dengan menyeka peluh di jidatnya. Padahal udara malam itu sangat dingin tapi Pak Rai mengeluarkan keringat akibat rasa bucin yang dia rasakan. Sunny segera melepaskan pegangan tangannya saat menyadari jika dia telah memegang tangan Pak Rai. Mereka merencanakan sesuatu pada Reva. Reva pasti tidak pernah menyangka jika semua orang sudah waspada terhadapnya, tentu saja kecuali Milka. Wanita itu sedang hamil dan dia tidak boleh memikirkan sesuatu yang berat dan karena sebab itu Milka tidak diberitahukan akan rencana mereka semua. Bahkan Wenda juga ikut terlibat di dalam rencana ini. Wenda menyuruh Haris merencanakan semua siasat mereka tanpa harus menyentuh Reva karena Wenda juga menyayangi wanita itu. Rumah Kiki. Kiki tertidur dengan posisi duduk di bar mini yang semalam dia tempati. Dia tidur dengan masih memegang 1 botol bir di tangannya dan 5 botol lainnya tergeletak kosong di atas meja itu. Karena banyak minum, Kiki sampai tak sadarkan diri dan tertidur di sana semalaman. Tiba-tiba bel pintu depan berbunyi. Pelayan rumah Kiki segera keluar dari sana dan membukakan pintu.
Ternyata yang datang adalah Reva dan wanita itu memaksa masuk ke dalam rumah menemui Kiki padahal pembantu rumah itu sudah melarangnya dan memberitahukan kondisi majikannya yang sedang tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol yang sangat banyak. Namun karena Reva terus bersikeras akhirnya pelayan itu mengiyakan keinginan Reva. Reva berjalan menuju bar mini di dalam rumah setelah sampai di sana, Reva menarik salah satu senyumannya dan berjalan mendekati Kiki. Pelayan yang tadi mengantar Reva masuk ke dalam rumah dia suruh pergi dan meninggalkan dirinya dan juga Kiki berdua saja. Hahaha kondisimu bahkan sama menyedihkannya denganku Kiki. Kau mencintai Milka dan aku mencintai Haris kita berdua akan memisahkan kedua orang itu dengan bantuan mamaku. Ujar Reva lirih dengan mendudukkan tubuhnya di kursi kosong samping Kiki yang masih juga belum sadar. Reva mendudukkan tubuhnya di kursi kosong samping Kiki. Reva mengambil satu botol bir yang masih utuh di hadapan Kiki wanita itu kemudian menuangkan bir itu ke dalam cawan yang ada di hadapannya. Setelah cawan itu terisi separuhnya Reva segera meminum bir itu dengan satu kali tegukkan saja. Beberapa saat kemudian Kiki perlahan mulai membuka matanya dia merasakan kepalanya yang mulai terasa berat. Perlahan Kiki mulai mengerjap-ngerjapkan matanya dia melihat Reva tersenyum padanya seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat barusan Kiki mulai duduk dengan tegak dan mengarahkan tangannya pada wanita yang ada di hadapannya itu. Kiki mencubit bibir Reva dengan sangat keras. Plak! Reva menamparkan Kiki karena pria itu terlalu keras mencubit pipinya itu. Sontak Kiki langsung meringis kesakitan dan dia mulai menyadari jika kedatangan Reva ke rumahnya itu bukanlah mimpi belaka. Kiki meminta Reva untuk menunggunya di ruang tamu sedangkan Kiki masuk ke dalam kamarnya dan dia membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Sekarang Kiki sudah selesai mandi dia mengenakan baju santai karena hari ini kantor libur. Ya Haris yang meliburkan semua pegawai kantornya dan menyuruh mereka semua menghadiri acara perayaannya di sebuah gedung megah di Jakarta. Ruang tamu. Ada apa kau datang ke sini sepagi ini? Ucap Kiki dengan berjalan mendekati Reva yang sedang duduk di sofa ruang tamu itu. Aku ingin kita bekerja sama untuk menghancurkan pernikahan Milka dan juga Haris. Aku tahu kau semalam minum pasti kecewa setelah mengetahui Jalang itu hamil kan? Bicara dengan menarik salah satu senyum di wajahnya. Jangan sampai aku berlaku kasar padamu Reva karena kau menyebut Milka dengan panggilan tidak sopan seperti itu. Dia bicara dengan tangan terkepal dengan kuat. Baiklah aku tak akan menyebut wanita yang kau cintai dengan panggilan seperti itu lagi. Reva bicara dengan berdiri dari posisi duduknya berjalan mendekati Kiki. Aku berencana memisahkan Milka dengan Haris. Kedatanganku ke sini adalah mengajakmu untuk bersama-sama menghancurkan pernikahan mereka. Reva sungguh sangat percaya diri dia bahkan bicara dengan wajah bangga akan apa yang dia ucapkan barusan. Reva pasti beranggapan jika Kiki akan bersama-sama dengannya menghancurkan acara siang hari nanti namun yang terjadi justru sebaliknya. Kiki mengusir Reva keluar dari rumahnya karena Kiki tidak mau merebut Milka dengan cara kotor seperti apa yang Reva lakukan. Kiki sudah menyerah saat mengetahui jika Milka hamil anak sahabatnya. Kiki begitu baik hati dan dia tidak mungkin tega melakukan hal sejahat itu pada wanita yang dia cintai. Reva sangat marah bahkan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat masa kecilnya itu. Dulu waktu kecil Kiki dan juga Haris begitu menyayangi dan memanjakan dirinya namun semenjak Milka hadir dalam kehidupan mereka perlahan tapi pasti Haris maupun Kiki mulai melupakan Reva. Reva menganggap semua itu karena Milka hadir di antara mereka namun yang terjadi sebenarnya ialah Kiki masih tetap menyayangi Reva bahkan rasa perhatiannya tidak berubah sedikitpun pada wanita itu tapi semenjak pertengkaran di kantor Tampo hari Kiki mulai membela Milka. Reva yang dulu sangat baik hati kini menjelma menjadi wanita yang jahat dan juga sudah berubah dia bahkan rela menyakiti hati seorang istri hanya demi ambisinya untuk bisa bersama dengan sahabat masa kecilnya. Kiki mencoba menasehati Reva tapi ternyata semua itu percuma karena Reva masih tetap pada pendiriannya untuk memisahkan Haris dengan Milka. Aku akan mengagalkan rencana jahatmu itu. Akan aku lindungi wanita yang aku cintai dan janinya.
Pria itu bicara dengan sorot mata tajam. Kita lihat saja nanti, ucap Reva dengan keluar dari rumah itu. Rumah Haris. Milka dan juga Haris sudah begitu serasi dengan baju yang mereka kenakan. Wenda sangat bahagia melihat keduanya sesaat sebelum mereka melangkah hendak melewati ruang tamu rumahnya terdengar bunyi bel di depan rumah. Pembantu rumah itu segera berjalan mendahului mereka dan membukakan pintu ternyata itu adalah Ibunda Reva yang datang. Wenda segera menghampiri Ibunda Reva yang bernama Stella. Kedua orang itu saling berpelukan karena mereka sudah lama tidak bertemu. Wenda memperkenalkan Milka pada Stella dan wanita paruh baya itu segera menjabat tangan Milka. Milka meringis kesakitan saat Stella meremas tangannya dengan kuat, tapi Wenda dan juga Haris tidak mengetahui akan hal tersebut. Melihat Milka yang sudah begitu kesakitan, Stella segera melepaskan tangan tersebut dan bergantian menjabat tangan Haris. "Apakah aku datang di waktu yang salah?" tanya Stella dengan wajah kelihatan kecewa.